Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Bunga Mawar. Pada kali ini kami akan membahas yaitu persamaan pada volume atur. Ada beberapa submateri pada volume atur, yaitu materi pertama ada persamaan kontinuitas dan materi kedua ada persamaan momentum linear. Dan ada juga beberapa contoh soal yang terdapat di setiap persamaan-persamaan tersebut. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu materi persamaan kontinuitas, di mana pada slide ini yang menyatakan bahwa hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa di dalam suatu sistem itu tetaplah bersifat konstan terhadap waktu. Nah, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dm per dt sama dengan 0. Maksud dari persamaan ini yaitu persamaan volume atur yang dapat diterapkan di dalam persamaan kontinuitas, di mana dm per dt ini merupakan laju perubahan massa terhadap sistem terhadap waktu, m merupakan massa sistem, n merupakan jumlah massa yang masuk atau jumlah massa yang keluar, n adalah massa persatuan volume, dan r merupakan volume sistem. Nah, dari persamaan tersebut menyatakan bahwa jika jumlah massa yang masuk atau keluar dari suatu sistem adalah sama dengan massa sistem, maka laju perubahan massa sistem terhadap waktu sama dengan 0. Maka dapat dikatakan bahwa massa tersebut atau massa sistem ini konstan terhadap waktu. Baik, pada slide selanjutnya yaitu terdapat persamaan yaitu 0 sama dengan do dibagi do gamma integral rho dikali dv ditambah integral rho dikali v dikali dA, dimana yang kita ketahui bahwa rho itu merupakan kerapatan massa fluida, v merupakan kecepatan aliran fluida, dan juga A merupakan luas penampang dari fluida. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat memperoleh aliran steady suku pertama pada ruas kanan sama dengan 0. Karena pada suku kedua, sisi kanan persamaannya yang berbunyi yaitu rho dikali V dikali dA, yang mewakili aliran massa melalui permukaan volume tersebut. Nah, jika aliran adalah steady atau tidak ada aliran massa yang masuk atau tidak ada aliran massa yang keluar dari volume tersebut melalui sebuah permukaan, maka suku ini juga akan menjadi 0. Nah, maka dari itu suku kedua kita menghasilkan hasilnya sama dengan 0. Nah, pada persamaan integral rho dikali V dikali dA sama dengan 0 yang menyatakan bahwa laju bersih aliran dari volume atur itu sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana gambar di samping ini jika jumlah debit yang masuk melewati sebuah luas penampang itu haruslah sama nilainya dengan jumlah debit yang keluar. Nah, pada jumlah debit yang masuk itu ditandai dengan aliran masuk negatif, sehingga dapat dilihat persamaannya yaitu rho 1 dikali V1 dikali dA1 sama dengan minus rho 1 dikali V1 dikali dA1. Selanjutnya yaitu pada sisi 2 laju bersih aliran keluar. Pada saat debit keluar melalui sebuah luas penampang juga, itu ditandai dengan tanda positif.
Nah, dapat dilihat persamaannya yaitu Rho 2 dikali V2 dikali DA2 sama dengan Rho 2 dikali V2 dikali DA2. Nah, dari persamaan tersebut, karena tidak ada laju bersih massa terhadap waktu, maka persamaan aliran masuk dan aliran keluar itu digabungkan sehingga memperoleh persamaan kontinuitas yang berbunyi Rho 1 dikali V1 dikali DA1 sama dengan Rho 2 dikali V2 dikali DA2. Nah, slide selanjutnya yaitu aliran dalam tabung. Persamaannya M sama dengan Rho 1 dikali V1 dikali DA1 sama dengan Rho 2 dikali V2 dikali DA2. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi M sama dengan Q1 dikali Rho 1 sama dengan Q2 dikali Rho 2. Nah, di mana M merupakan laju aliran massa dan Q merupakan debit atau kapasitas aliran. Nah, dari persamaan di atas dapat diperoleh sebuah aliran steady incompressible yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, atau persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk berikut yaitu Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2, di mana A merupakan luas penampang aliran dan V merupakan kecepatan aliran. Persamaan ini menyatakan bahwa debit aliran massa pada bagian pertama sama dengan debit aliran massa pada bagian kedua. Baik, kita masuk pada contoh soal. Pada contoh soal nomor 1, perhatikan gambar di atas. Pada area pertama, sebuah pipa air mengalir dengan kecepatan 3 meter per sekon. Diameter pertama sebesar 2 meter, sedangkan pada area kedua memiliki diameter sebesar 3 meter. Nah, pertanyaannya yaitu berapakah debit aliran dan kecepatan pada sisi kedua. Nah, sebelum menjawab atau menyelesaikan pertanyaan tersebut, nah, kita ketahui bahwa V1 itu sama dengan 3 meter per sekon, D1 sama dengan 2 meter, D2 sama dengan 3 meter, dan yang ditanyakan yaitu debit dan kecepatan pada sisi kedua. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita mencari Q atau debit itu sendiri, di mana persamaan debit atau Q itu sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Q sama dengan A1 dikali V1. Untuk mencari sebuah luas penampang menggunakan persamaan luas lingkaran yaitu 1/4 dikali pi dikali diameter. Nah, nilai dari pi itu sebesar 3,14. Kemudian nilai tersebut dapat disubstitusikan semua angkanya ke persamaan 1/4 dikali pi dikali d pangkat 2 dikali V1. Nah, setelah disubstitusi dan dimasukkan semua nilainya, maka dijumlahkan sehingga kita memperoleh nilai atau hasil dari penjumlahan tersebut sebesar 9,42 meter kubik per second. Jadi nilai dari debit sebesar 9,42 meter kubik per second. Nah, selanjutnya itu mencari V2. Sama dengan persamaan sebelumnya, untuk mencari debit kita menggunakan persamaan Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Q sama dengan A2 dikali V2, di mana kita peroleh nilai Q tadi sebesar 9,42 sama dengan
Nah, sama untuk mencari luas penampang yaitu menggunakan persamaan 1/4 dikali Pi dikali D dikali V2. Nah, 9,42 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 3/2 dikali V2. 9,42 sama dengan 7,065 V2. Nah, untuk mencari V2 itu sendiri, kita pindah ruaskan sehingga memperoleh 9,42 dibagi dengan 7,065 sehingga hasil dari penjumlahan atau pembagian tersebut memperoleh hasil V2 sebesar 1,333 meter per sekon. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu terdapat volume kontrol untuk penurunan persamaan kontinuitas pada 3 dimensi atau menggunakan koordinat kartesius. Nah, pada koordinat di sini terdapat 3 variabel, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana pada sumbu X itu disimbolkan dengan huruf U, pada sumbu Y disimbolkan dengan huruf V, dan pada sumbu Z itu disimbolkan dengan huruf W. Lanjut. Nah, persamaan dasar volume kontrol untuk kontinuitas itu dapat dilihat pada slide berikut, di mana Do dibagi Do T dikali Rho dikali D volume ditambah Rho dikali V dikali dA sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu Do dibagi Do T dikali Rho dikali eksponensial X dikali eksponensial Y dan eksponensial Z sama dengan Rho Do Rho dibagi dengan Rho T dikali Rho dikali eksponensial Z, eksponensial Y, dan eksponensial Z. Selanjutnya, kita menggunakan persamaan laju alir massa bersih. Baik, pada slide selanjutnya yaitu langkah kedua, kita menggunakan persamaan laju alir massa bersih pada volume atur. Persamaannya teman-teman dapat lihat pada slide tersebut. Setelah itu, kedua langkah tersebut digabungkan dan dijumlahkan serta dikurangkan sehingga mendapatkan sebuah persamaan volume atur, yaitu Do Rho dibagi Do T ditambah Do Rho U dibagi Do X ditambah Do Rho V dibagi Do Y ditambah Do Rho W dibagi dengan Do Z sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas tersebut dapat berlaku untuk aliran unsteady 3 dimensi saja atau hanya pada kasus 3 dimensi atau koordinat kartesius. Untuk aliran steady-nya di mana tidak ada perubahan terhadap waktu, sehingga didapatkan sebuah fluida incompressible atau rho konstannya menjadi sebuah persamaan, yaitu Rho U dibagi Do X ditambah Rho V dibagi Do Y ditambah Rho W dibagi dengan Do Z sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan momentum linear. Berdasarkan persamaan hukum Newton 2 untuk sistem yang bergerak relatif terhadap koordinat sistem inersial, di mana gaya sama dengan turunan momentum terhadap waktu. Persamaan tersebut diturunkan melalui persamaan hukum Newton 2, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana rumus utama dari percepatan itu sendiri sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu, sehingga F sama dengan massa dikali turunan kecepatan terhadap waktu, di mana persamaan dari momentum itu massa kali percepatan, sehingga dapat kita ketahui bahwa
gaya yang diberikan pada suatu benda dapat membuat momentum benda tersebut berubah, atau dapat kita lihat persamaan berikut. Jika gaya F sama dengan turunan momentum terhadap waktu, di mana momentum linear sistem diberikan melalui persamaan P sama dengan integral kecepatan dikali massa sama dengan integral kecepatan dikali massa jenis dikali volume. Sedangkan gaya resultan F terdiri dari gaya permukaan dan gaya badan yang bekerja terhadap sistem, atau F sama dengan Fs ditambah Fb. Selanjutnya, jika kita ingin menurunkan persamaan volume kontrol, kita menggunakan persamaan N sistem sama dengan integral eta dikali rho dikali V. Maka hukum Newton 2 kita substitusi menjadi N menjadi P dan eta menjadi V, maka persamaan umum sistem dan volume kontrol menjadi seperti berikut. Karena turunan momentum terhadap waktu sama dengan gaya terhadap sistem sama dengan gaya terhadap volume atur, maka timbullah persamaan berikut, di mana arti dari persamaan tersebut, gaya resultan yang bekerja terhadap suatu volume atur sama dengan laju perubahan momentum linear terhadap waktu dalam volume atur ditambah laju bersih aliran flux momentum melintasi permukaan atur. Nah, melalui persamaan umum sistem dan volume kontrol, persamaan tersebut dapat diaplikasikan untuk setiap komponen sumbu dalam sistem koordinat. Misalnya, untuk arah sumbu X, dapat teman-teman lihat persamaannya melalui dalam slide ini. Selanjutnya, lihatlah gambar di samping ini. Gambar tersebut memberikan arti bahwa aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar, di mana tidak memengaruhi luas penampangnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah pompa jet yang mengalirkan air ditunjukkan gambar di bawah ini. Aliran jet mengalir melalui sisi 1, tekanan aliran jet 1 dan aliran sekunder 2 dianggap sama. Estimasi profil kecepatan aliran jet dan aliran sekunder dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hitung kapasitas aliran sekunder Q2 dan besarnya tekanan pada sisi outlet. Adapun solusi dari contoh soal tersebut yaitu dengan menggunakan persamaan volume kontrol untuk kontinuitas massa, di mana dengan menggunakan persamaan tersebut Q2 yang dihasilkan sama dengan 7,973 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Selanjutnya kita mencari momentum ketiga, di mana kita menggunakan persamaan momentum linear dan adapun hasil akhir dari perhitungannya yaitu 96.615 kilopascal. Baik, terima kasih. Sekian materi yang sempat kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Maka saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.